TV, Inspiring PP Channel. Pada video kali ini, Thames TV akan menayangkan mengenai align dan distribute, serta memotong, menggabung, dan operasi objek pada CorelDRAW. Sebelum kita lanjut, silahkan ditekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya ke depan channel YouTube ini bisa berkembang dan tetap memberikan manfaat bagi sesama. Align dan distribute digunakan ketika kita akan meletakkan beberapa objek yang akan mempengaruhi letak objek lainnya. Rata kanan, rata kiri, atau rata tengah adalah bentuk dari hasil kita mengubah properti align. Terkadang kita menginginkan objek-objek yang dibuat mempunyai jarak yang sama, tanpa memandang bentuk objek. Ini bisa kita atasi dengan menggunakan distribute. Fungsi peletakan ini erat kaitannya dengan proporsi, empasis, dan segi estetika pada sebuah karya desain. Peletakan objek yang bagus, tertata dan mengikuti aturan tertentu akan memudahkan dipahami dan dimengerti oleh orang yang melihatnya. Objek banyak dan semrawut, tidak tertata dan tidak beraturan akan membingungkan. Oleh karenanya, kita sering mengatur tata letak. Contoh seperti tulisan, kita akan merasa nyaman untuk membaca ketika beraturan stylenya. Begitu pula dengan objek, sign, dan penanda yang dihasilkan oleh seorang desainer grafis. Ingat, desain grafis berupaya untuk berkomunikasi berupa citra gambar. Seperti apa yang telah saya sampaikan bahwa align digunakan untuk mengatur perataan objek, sementara distribute digunakan untuk mengatur jarak antar objek. Untuk menggunakannya, Anda bisa memunculkan Docker Align dan Distribute dengan mengakses menu Window, kemudian pilih Docker, kemudian pilih Align and Distribute. Maka, Docker Align dan Distribute akan muncul di sebelah kanan. Sebagai contoh, kita akan mengatur perataan 3 buah objek ini dengan menggunakan align. Seleksi 3 buah objek ini dengan cara diblok menggunakan pick tool. Ketika objek disusun seperti ini, kita bisa meratakan objek berdasarkan sisi atas objek dengan memilih align top. Rata tengah dengan menggunakan align center, dan rata bawah dengan menggunakan align bottom. Sementara, jika objek disusun seperti ini, kita bisa mengatur perataan objek berdasarkan sisi kiri objek dengan memilih align left, rata tengah align center, dan rata kanan align right. Untuk mengatur jarak antar objek, kita gunakan distribute. Distribute left digunakan untuk mengatur jarak berdasarkan sisi kiri objek. Artinya, ketika kita gunakan distribute left, jarak dari sisi kiri kotak ke sisi kiri segitiga akan sama dengan jarak dari sisi kiri segitiga ke sisi kiri lingkaran. Demikian halnya distribute center. Jarak dari tengah kotak ke tengah segitiga akan sama dengan jarak dari tengah segitiga ke tengah lingkaran. Kemudian distribute right. Jarak dari sisi kanan kotak ke sisi kanan segitiga akan sama dengan jarak dari sisi kanan segitiga ke sisi kanan lingkaran. Dan distribute space digunakan untuk mengatur jarak dari kedua sisi objek. Jarak dari sisi kanan kotak ke sisi kiri segitiga akan sama dengan jarak dari sisi kanan segitiga ke sisi kiri lingkaran. Sementara jika kita tempatkan objek seperti ini, kita bisa menggunakan distribute top untuk mengatur jarak dari sisi atas objek, distribute center dari tengah objek,
distribute bottom dari sisi bawah objek, dan distribute shape mengatur jarak berdasarkan kedua sisinya. Berikutnya, memotong, menggabung, dan operasi objek pada CorelDRAW. Ketika kita menggambar dua objek atau lebih dan menyeleksinya secara bersamaan, properti bar akan memunculkan fasilitas operasi objek diantaranya Combine, Weld, Trim, Intersect, Simplify, Front minus Back, Back minus Front, dan Create Boundary. Combine digunakan untuk menggabungkan objek terpilih atau menumpuk. Hasil tumpukan akan otomatis dihilangkan atau berubah. Warna dari objek akan berubah sesuai dengan objek terakhir terpilih. Misal, pertama saya seleksi objek kotak, tahan Shift, dan seleksi objek lingkaran, kemudian saya lakukan combine, maka kedua objek ini akan menjadi menumpuk dan warnanya akan berubah menjadi warna biru karena objek terakhir terpilih adalah lingkaran yang berwarna biru. Sementara apabila pertama saya seleksi dulu lingkaran, kemudian seleksi kotak, dan saya combine, maka objeknya akan menjadi warna merah dan hasilnya berlubang seperti ini. Hasil dari combine bisa kita pisahkan kembali dengan melakukan break apart. Hanya saja warna tidak kembali seperti semula. Hasilnya menjadi seperti ini. Weld digunakan untuk menggabungkan objek, tetapi hasilnya tidak berlubang seperti combine. Warna dari objek akan berubah sesuai dengan objek terakhir terpilih. Hasilnya kira-kira seperti ini. Trim digunakan untuk memotong objek yang menumpuk. Objek pemotong adalah objek pertama yang dipilih. Jadi, kalau misalnya saya seleksi lingkaran, kemudian seleksi kotak, kemudian saya lakukan trim, maka objek kotak akan terpotong. Hasilnya seperti ini. Tetapi, apabila pertama kali saya seleksi kotak, kemudian saya seleksi lingkaran, maka objek pemotong adalah kotak dan objek yang terpotong adalah lingkaran. Hasilnya seperti ini. Berikutnya intersect. Intersect digunakan untuk membuat objek baru hasil dari perpotongan kedua buah objek. Contohnya seperti ini. Dengan melakukan intersect, kita akan membuat objek baru dari hasil perpotongan kedua objek tersebut. Sementara objek asal tidak terpengaruhi sama sekali. Kemudian simplify. Simplify digunakan untuk menyederhanakan objek menumpuk. Hasilnya mirip trim. Dengan simplify, objek terseleksi lebih dari 2 tidak menjadi masalah. Sedangkan trim tidak bisa digunakan untuk opsi ini. Artinya, simplify bisa digunakan lebih dari 2 objek. Nah, dengan melakukan simplify, hasilnya menjadi seperti ini. Berikutnya, front minus back. Dengan melakukan front minus back, objek yang di belakang adalah objek pemotong. Ketika ia memotong objek di depannya, ia akan otomatis dihilangkan. Hasilnya kira-kira seperti ini. Sementara back minus front adalah kebalikannya. Hasilnya kira-kira seperti ini. Dan yang terakhir dari operasi objek ini adalah create boundary. Create boundary digunakan untuk membuat objek baru hasil dari keseluruhan outline kedua buah objek terpilih. Hasilnya kira-kira seperti ini. Demikianlah penjelasan tutorial dasar-dasar CorelDRAW pada video kali ini. Di video berikutnya, kita akan mulai menggambar objek-objek sederhana pada CorelDRAW. Sebelum saya pamit, silahkan bubuhkan pendapat atau pertanyaan Anda di kolom komentar.
Jika Anda menyukai video ini, silahkan tekan tombol like. Jika ingin melihat update video berikutnya, silahkan subscribe dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Thanks for watching and see you in the next video.